Kembali lagi di channel Orek-Orek 87, tempat berbagi solusi dan pengalaman. Hari ini di meja saya lagi berantakan banget untuk pakai servisan, juga servisan yang emang baru setengah pengerjaannya. Ada handphone, ada paket yang belum dibongkar, terus ada Nintendo juga. Di bawah juga berantakan. Jadi sobat yang melihat video ini atau teman-teman yang melihat video ini harap dimaklum ya, karena memang sudah dibereskan tapi berantakan lagi. Nah, hari ini saya coba akan share mengenai PSP Go yang sudah saya bongkar. Sebenarnya sih udah dalam pengerjaan, sudah beres ya. Ini tadinya dia tidak tampil ke LCD-nya, namun lampu power menyala. Tapi masalahnya di sini setelah menyala si PSP-nya tuh tidak ada suara sama sekali ya. Dan setelah saya cek itu bukan dari bagian fleksibelnya. Jadi hari ini saya coba akan share titik mana saja atau komponen mana yang harus diganti ketika si PSP ini tidak ada keluar suara ya. Oke. Sebelumnya jangan lupa support untuk channel ini. Silakan yang belum berlangganan gratis di channel Orek-Orek 87. Sekarang saya perlihatkan dulu ke teman-teman untuk posisi PSP Go-nya. Nah, ini udah nyala normal. Sebelumnya dia tidak tampil ke layar seperti ini. Namun ketika opening juga seharusnya tuh ada suara, karena di sini di settingan untuk audionya dia di on kan. Beda kalau misalnya si posisi audionya dia di off. Untuk suara tombol juga sebenarnya sih harusnya tampil ya, kedengeran maksudnya. Jadi pas saya tekan ke bawah atau saya gulir ke kiri dan ke kanan itu seharusnya dia ada bunyi untuk key tune-nya. Nah, ini key tune-nya sudah on, tapi sobat bisa atau teman-teman bisa dengar sendiri bahwa tidak ada suara sama sekali, baik itu di pemilihan menu-menunya ataupun ketika saya coba masuk ke game. Saya tekan seperti ini. Nah, ini harusnya ada suara juga pas masuk ke game. Untuk volume sih sudah saya full, jadi ini tidak dirubah-rubah untuk volumenya. Tapi untuk menggunakan headphone ini suaranya sih normal ya. Jadi kalau sobat pakai headphone suaranya keluar normal, baik ketika pemilihan menu-menunya atau ketika masuk ke halaman gamenya seperti ini. Setelah saya pisahkan antara motherboard dengan casing, sekarang waktunya saya perlihatkan untuk komponen yang teman-teman harus cek. Ini bisa menggunakan apometer yang digital ataupun yang analog. Dan untuk komponen yang saya maksud adalah komponen fuse. Nah, ini ada komponen yang barusan saya tunjuk itu kecil banget, jadi memang di kamera kurang begitu kelihatan.
Nanti sobat atau teman-teman coba cek langsung aja di bagian tersebut. Nah, ini saya langsung cek menggunakan apometer yang analog supaya terlihat pergerakan dari jarumnya. Ini pas saya cek dia setengah, tidak mentok ke kanan. Seharusnya untuk bagian fuse yang normal dia harus mentok nyampe ke kanan. Nah, fuse tersebut adalah fuse di bagian jalur sebelum IC Audi. Karena kalau fuse tersebut mati, otomatis ke bagian suara juga tidak akan keluar. Proses langsung lompat ke bagian fuse yang sudah saya lepas dan saya ganti. Saya ambil dari Kannibalan PSP 3000 ataupun PSP berapa aja. Teman-teman bisa ambil untuk komponen fuse-nya, dan saya menggunakan hot air sama dibantu dengan solder supaya lebih mudah dalam pengambilan atau pemasangan fuse. Di tahap ini saya langsung coba lagi untuk bagian fuse yang barusan saya pindahkan. Untuk pergerakan jarum dari apometer yang analog, teman-teman bisa lihat dia mentok ke kanan, itu menandakan untuk bagian fuse normal, tidak seperti di awal tadi dia hanya setengah. Untuk bagian jarumnya tidak nyampe mentok. Oke teman-teman, alhamdulillah setelah penggantian fuse yang ada di jalur IC audio, untuk suara sekarang sudah normal. Di pemilihan menunya juga teman-teman bisa dengar sendiri, ini sudah ada bunyinya ya. Ini di awal video sampai sekarang juga settingannya masih sama. Untuk bagian case tune-nya juga ini aktif. Jadi emang seharusnya di video awal tuh kalau fuse-nya nggak putus, suaranya sih normalnya seperti ini ya. Pas dipindah ke atas ke bawah itu kedengaran ya seperti ini. Oke, akhirnya di video perbaikan PSP Go yang terkendala di bagian audio, saya rasa sudah bisa diatasi dengan hanya mengganti bagian fuse. Untuk progres masuk ke halaman game juga sudah teman-teman dengar sendiri, itu sudah ada suara. Terus pas di dalam gamenya juga suaranya normal. Jadi ya udahlah, kalau sudah begini sih tinggal saya rapin aja. Untuk bagian casingnya saya pasang-pasangin lagi, dan ini saya langsung kirim ke daerah Jawa. Ini lumayan di daerah Boyolali ya. Oke, sampai di sini dulu untuk share di channel Orak-Orek 87, tempatnya berbagi solusi dan pengalaman. Sekarang waktunya saya untuk undur suara dulu dari hadapan teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah support channel ini. Sampai jumpa di video berbagi lainnya. Iwan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.